akan terjadi pembengkakan di payudara seperti membatu. Apakah juga bisa jadi faktor resiko, Dok? Jadi terkait dengan ibu-ibu menyusui yang kadang merasakan ada benjolan atau memang ada merasakan ada seperti grenjel gitu ya, Dokter Sonar. Itu bagaimana tuh, Dok? Mungkin biar supaya lebih secure atau harus feeling insecure pada para perempuan ini bagaimana, Dok? Ya, jadi dari beberapa penelitian yang ada, yang dianggap berisiko untuk kanker payudara dihubungkan dengan menyusui bila menyusuinya itu kurang dari 4 bulan atau tidak pernah menyusui sama sekali. Nah, jadi kalau tadi Bu Putri misalnya menyusuinya setahun atau 1,5 tahun misalnya, terus dia melakukan penyapihan, tapi setelah disapih dengan sendirinya kan masih ada sebetulnya produksi sehingga terjadi penumpukan sehingga teraba sensasinya seperti ada gerinjal. Nah, yang penting itu harus istilahnya disingkirkan, walaupun jarang sebetulnya pada wanita-wanita yang masih terjadi akibat dari penumpukan dari sisa-sisa air susu atau ada sesuatu yang lain. Jadi tetap minimal tadi dilakukan pemeriksaan sendiri, tapi kalau ragu bisa ketemu dengan dokternya, atau kalau perlu kita lakukan pemeriksaan tambahan misalnya dengan USG. Mungkin itu Dokter Anggara. Baik, Dokter Sonar. Jadi pokoknya prinsipnya tetap periksakan ke dokter ya, Dok, kalau ada keraguan ya, Dok ya. Iya, betul. Ya, bagaimanapun sadari itu hanyalah deteksi dini, tapi nanti untuk konfirmasi tetap harus ke dokter. Itu mungkin jawabannya. Ya. Baik, mungkin kembali ke Dokter Fajar, Dok. Ini ada pertanyaan baik juga nih, Dok, dari apoteker Lili. Bagaimana cara mendeteksi dini untuk kanker usus? Apa saja kebiasaan yang dapat menjadi faktor pemicu kanker usus? Nah, bagaimana, Dokter Fajar? Ya, jadi 80% dari kanker usus itu pola hidup. Jadi khususnya pola makan. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang memicu atau bersifat karsinogenik dalam jangka waktu yang lama dan dalam jumlah yang banyak, itu bisa memicu terjadi kanker usus besar. Jadi mohon diperhatikan apa yang dikonsumsi mulai dari anak-anak kita, anak cucu, karena kita nggak tahu kalau dia bertahun-tahun mengkonsumsi makanan yang bersifat karsinogenik, itu bisa saja muncul kanker usus besar pada usia yang lebih muda. Jadi makan apa aja, kurangi makanan yang lemak tinggi, kurangi makanan yang dibakar-bakar, kurangi yang instant food, yang dimasak secara cepat, dan kurangi makanan, ya termasuk makanan nasional nih, mie instan, kurangin. Bukan nggak boleh, kurangi mie instan. Ya. Betul ya, Dok. Itu memicu memang banyak itu, Dok. Penelitiannya bagaimana tuh, Dok, terkait dengan mie instan, Dok? Ya, secara khusus untuk mie instan memang belum banyak ya, tapi beberapa kasus kan kalau kita tarik riwayat pola makannya, itu beberapa pasien saya mendapatkan korelasi terhadap konsumsi mie instan yang cukup signifikan. Banyak gitu ya, Dok, signifikan. Banyak dan jumlah. Dan ini pernah saya dapati kasus pada anak usia 12 tahun. Wow, baik. Bukan kanker usus besar, tapi kanker lambung stadium 3. Dan termasuk kasus yang jarang. Ya, baik. Jadi memang pola hidup sehat itu memang perlu dijaga juga ya, Dok ya. Betul. Walaupun tadi, tapi apakah dengan misalnya nih, Dok, pola hidup sehat sudah dijaga, makan sudah baik, risiko terkena kanker usus atau kanker usus besar itu tetap masih bisa ada, Dok? Bagaimana tuh, Dok? Masih tetap ada. Tetap ya, Dok? Masih punya risiko itu. Baik. Selanjutnya saya mungkin kembali ke Dokter Karina lagi, Dok. Dokter Karina? Ya. Ini kayak kuis cepat tepat loh, Dok. Nggak napas ini. Karena memang pertanyaannya banyak dan memang ini menarik sekali. Jadi ini saya harus satu pemateri ke pemateri lain, diharapkan semoga bisa menjadi menjadi refreshing buat para apoteker dan para peserta webinar lain. Baik, ini mungkin pertanyaannya, di stadium maksimal sel kanker bisa direjuvenating dengan stem cell. Mungkin pertanyaannya stadium kanker berapa kali ya, Dok, bisa diterapi dengan ICT kali ya? Nah, ini bagaimana nih, Dok? Menurut dari pengalaman Dokter Karina, pada stadium kanker apa saja tadi mungkin kolorektal yang bisa dikerjakan, Dok, dengan ICT? Iya, mungkin saya perlu meluruskan dulu sebelumnya bahwa ini bukan dengan stem cell ya. Jadi selnya beda nih.
stem cell tuh katakanlah dokter Anggara gitu, saya NK cell. Pak Imam mungkin T cell gitu ya. Jadi yang dipakai untuk kanker bukan dokter Anggara, bukan stem cell, tapi T cell dan NK cell. Karena apa? Dayanya untuk bunuh-bunuhan. Kalau stem cell untuk betul-betulin. Ya kalau kanker nggak perlu dibetulin, kanker dibunuh aja. Nggak usah dibetul-betulin gitu. Oke, jadi kita pakai T cell dan NK cell. Biar bagaimanapun ya, modalitas T cell dan NK cell itu adalah modalitas pendukung, ya, suplementari. Jadi belum bisa berdiri sendiri juga dan mengikuti tuh dokter Anggara misalnya kalau stadium 1 mungkin operasi bisa dikatakan sembuh. Tapi kalau stadium 4 kan nggak bisa. Jadi sama seperti modalitas lain sih. Stadium 1 dan 2 tentu berbeda dengan stadium 3 dan 4. Kalau 4 mungkin kita katakan sebagai paliatif. Apapun modalitasnya. Katakanlah dokter Sonar mungkin ingin memberikan kemoterapi sebagai paliatif pada stadium 4, ya ini sama, ICT juga akan bersifat paliatif juga. Jadi segala stadium bisa, tapi keberhasilan terapinya tentu sama dengan modalitas yang lain. Gitu. Saling menunjang sih sebenarnya. Baik, jadi memang tidak bisa berdiri sendiri ya Dokter Karina ya? Kelihatannya. Ya kankernya terlalu hebat tuh, terorisnya hebat banget. Jadi memang ini harus menjadi suatu kesatuan ya Dok ya dari berbagai modalitas yang kita punyai, begitu ya Dok? Betul, iya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Imam nih Pak. Ini ada lagi pertanyaan nih Pak Imam. Pertanyaannya nih sebetulnya simple, tapi terkait dengan deteksi dini dan segala macam. Pertanyaannya, di mana saja di Indonesia dapat melakukan tes kanker tersebut? Nah, ini berarti mungkin belum paham juga. Mungkin di mana sih Pak Imam kita bisa memeriksakan tadi ada BRCA dan segala macam. Itu bagaimana tuh Pak Imam? Baik, terima kasih Dr. Anggara. Di Hyandra Lab saat ini juga ada pemeriksaan tersebut, jadi sekitar 74 jenis kanker dapat dideteksi, terutama untuk yang diwariskan. Baik. Ya. Jadi memang termasuk di Hyandra Lab bisa ya Pak Imam ya? Iya. Soalnya mungkin karena tadi dikatakan sequencing ini termasuk yang sangat canggih dan ternyata memang sudah ada di Indonesia ya Pak Imam ya? Iya Dok, sudah ada di Indonesia dan sudah ada di Lab Hyandra. Baik, terima kasih Pak Imam. Baik, ini mungkin saya kembali lagi ke Dokter Sonar, Dok. Dokter Sonar, mungkin pertanyaannya terkait dengan bagaimana sel kanker payudara itu sudah diterapi dan sudah dilakukan berbagai macam modalitas, tapi bisa kembali lagi, begitu Dokter Sonar. Itu tadi pertanyaannya ada muncul itu, bagaimana tuh Dokter Sonar tanggapannya? Sudah semua modalitas sudah dikerjakan, tapi bisa kembali lagi. Kira-kira bagaimana tanggapannya, Dok? Ya, ini memang yang menjadi PR besar sebetulnya dalam penanganan tidak hanya kanker payudara, tetapi juga kanker-kanker yang lain. Jadi yang kita sekarang dapat tangani, itu baik tadi yang bisa dioperasi, atau mungkin di kemoterapi, atau di radiasi, itu yang kita bisa deteksi dengan pemeriksaan yang ada. Jadi contoh misalnya tadi saya katakan, untuk menentukan kanker atau tidak, itu untuk memastikan hanya dengan biopsi. Dan biopsi itu diperiksa dengan pemeriksaan mikroskop biasa. Nah, sehingga kalau kita katakan sekarang sembuh, dalam tanda kutip di pasien tersebut, itu setelah melakukan berbagai rangkaian pengobatan. Nah, jadi ada teori sekarang, jadi selain sel-sel kanker yang bisa terlihat tadi oleh mikroskop biasa pada patologi anatomi itu, ternyata ada sel, tadi sempat disinggung juga oleh Dr. Karina, ada yang dikatakan stem cell kanker. Jadi cikal bakal kanker yang sebetulnya ada di tubuh kita, tetapi belum bisa dengan baik dideteksi oleh kemampuan pemeriksaan yang ada di kedokteran saat ini. Walaupun stem cell kanker ini sekarang sudah mulai dikenal, baik itu di payudara misalkan atau di kanker usus besar, tetapi pada praktek sehari-harinya kita belum bisa mengenal dengan baik. Nah, jadi teorinya adalah salah satunya, jadi kekambuhan itu diakibatkan stem cell yang tidak terdeteksi atau juga dengan sendirinya tidak bisa dimusnahkan dengan modalitas yang ada, itulah yang menyebabkan kanker di saat tubuh kita memang sudah kekebalannya menurun. Nah, jadi makanya dengan ada terapi-terapi tambahan, misalnya tadi semacam imunoterapi, diharapkan, jadi kalau masih ada sel-sel yang agak aneh, yang tidak bisa dikenal saat ini dengan pemeriksaan yang ada, dengan kemampuan tadi, baik itu sel alami yang natural killer maupun
yang sudah adaptif seperti tadi sel T itu bisa mengenali sel-sel stem kanker ini sehingga bisa dimusnahkan. Jadi diharapkan tentunya dengan tambahan ada pemeriksaan atau pemberian ini bisa mengurangi angka kekambuhan. Kira-kira itu, Dr. Angga. Baik, Dr. Sonar. Baik, terima kasih kepada Dr. Sonar dan kepada Dr. Fajar, Pak Imam, Dr. Karina, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Diskusi kita tadi cukup seru, sudah kayak kuis tadi katanya ya, tepat-tepat. Tapi semoga bisa dapat diterima oleh para peserta kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang memang saya lihat memang sangat ahli di bidangnya. Dan semoga ini bisa menjadi refreshing untuk para peserta webinar kita, termasuk sejawat-sejawat apoteker. Sekali lagi terima kasih Dr. Sonar, Dr. Fajar, Pak Imam, Dr. Karina. Baik, sebelum saya tutup webinar pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah membuat acara ini menjadi berjalan dengan baik, kepada seluruh sejawat apoteker, kepada seluruh pembicara, kemudian pada PT ISVI, dan pada Hyandra Lab, dan juga pada seluruh yang mengurus PT ISVI Penerbitan, pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dan Yayasan Hyandra Peduli yang telah mengadakan webinar ini. Sekali lagi saya mengingatkan untuk sejawat apoteker untuk mengisi post-test yang sudah diberikan alamatnya, yaitu di apoteker.or.id. Semoga ini post-testnya bisa dikerjakan. Akhirnya, saya Anggara Mahardika selaku moderator, mohon undur diri. Sampai bertemu kita kembali di acara webinar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia selanjutnya, dan tetap jaga pola hidup sehat dan stay safe. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanker, 14 juta kasus baru tahun 2014, 1 dari 6 orang meninggal dunia. Resiko kanker semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Deteksi potensi kanker lebih dini dari sekarang. Teknik in-house pertama di Indonesia menerapkan prinsip Next Generation Sequencing untuk Human Genome Project. DNA Anda kami analisis hanya dengan 3 mili darah. Analisis potensi risiko 74 jenis kanker. Analisis potensi risiko lebih dari 40 sindrom dan episode. DNA Anda dibaca berulang hingga 300 kali. Hasil valid dan dapat dipercaya. Terima kasih kami ucapkan kepada keempat pemateri yang telah memberikan ilmunya kepada kami yang sangat bermanfaat. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada moderator yang telah memandu acara secara baik sampai dengan selesai. Peserta apoteker, kami mohon untuk melanjutkan kegiatan dengan post-test melalui tata cara sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar, klik event yang diikuti. Pilih event dan klik ikuti tes. Jawab pertanyaannya sampai nilai 80. Jika belum mencapai batas minimal, silahkan ulangi sebanyak 3 kali. Klaim SKP dengan klik tombol klaim SKP. Tunggu penyaluran SKP maksimal 3 kali 24 jam. Dengan berakhirnya seminar online yang ke-48 di hari Minggu, 9 Agustus 2020, kami seluruh jajaran panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya.
Jangan pernah berputus asa, mari selalu tunjukkan sikap optimis, yakinkan diri kita bahwa segala permasalahan yang hadir akan ada solusinya. Dan terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga segala sesuatu yang tidak mampu kita selesaikan, campur tangan Tuhan jauh lebih berarti dan memiliki kemampuan untuk menjadikan diri kita lebih baik. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Hadirkan sikap positif di setiap hari-hari Anda. Jernihkan hati dan pikiran. Semoga kita sehat selalu dan sampai berjumpa di seminar online berikutnya.